Mari umat kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 247. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara, kesatuan adalah tema penting di dalam kehidupan persekutuan orang percaya. Kesatuan adalah kekuatan dari kehidupan orang percaya di tengah-tengah dunia yang menekan, yang mengancam kehidupan iman kita. Tanpa sebuah kesatuan, maka orang percaya bukan saja tidak memenuhi panggilan imannya dalam dunia ini. Orang percaya juga dapat terpecah belah dalam persekutuannya. Dan kesatuan adalah isi doa Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tema hari ini adalah semua adalah satu, menghantarkan kepada kita untuk memahami makna doa Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan bagi kita saat ini belajar merenungkannya kembali. Apa arti semua adalah satu? Di tengah-tengah ada banyaknya perpecahan yang terjadi di antara gereja Tuhan dan juga orang-orang percaya. Filipi 2. Ayat yang pertama sampai dengan ketiga A mengatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Mari kita sambut agar semua orang percaya. Batu penjuru
bangsa seluruh dunia. Manunggalah gereja bertuhan yang esa, aneka kurnianya, esa baptisannya, esa perjamuannya, esa harapannya. Gereja takkan punah selama-lamanya, dibimbing tangan Tuhan, dibela kasih-Nya, ditantang pengkhianat dan banyak musuhnya. Bertahanlah jemaat dan jaya mulia. Gereja yang di surga dan yang di dunia, bersatu dalam Tuhan, ketiga yang esa. Ya Tuhan, beri anugerah supaya kami pun Engkau tempatkan juga kekal di rumah-Mu. Kita satukan hati dalam doa untuk menyatakan penyesalan dan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Sang Raja Damai, dengan setulus hati dan penuh kerendahan hati, kami umat-Mu tunduk dalam hadirat-Mu, mengakui bahwa kami belum bisa sepenuhnya menghadirkan damai-Mu atas dunia ini. Kami bahkan seringkali melawan kehendak-Mu dengan menghadirkan perseteruan dan permusuhan di tengah dunia ini. Ampunilah Bapa kalau kami sudah melakukan itu. Sebagai gereja-Mu, terkadang kami masih belum bisa menjadi pembawa perdamaian di tengah dunia ini. Kami belum dapat sepenuhnya melakukan tugas panggilan kami sebagai gereja dalam menghadirkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan. Kami terlalu sibuk dengan urusan kami sendiri, sehingga kerap melupakan tugas dan panggilan kami untuk bersaksi atas kasih-Mu bagi segenap ciptaan. Kalaupun kami melakukan itu ya Bapa, ampunilah kami. Pun juga kami sebagai keluarga, kami masih belum bisa menyaksikan damai dan kasih-Mu kepada sekitar kami. Terkadang kami belum bisa menghargai perbedaan dan keragaman yang telah Engkau ciptakan di tengah keluarga kami. Bahkan kerap kali kami merasa jengkel dengan perbedaan yang ada di tengah-tengah keluarga kami. Karena itu kami mengakui keluarga kami belum bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ampunilah kami ya Bapa kalau kami sudah melakukannya. Sebagai pribadi pun ya Bapa, kami kerap terjebak dalam ego kami. Kami melupakan panggilan-Mu untuk menjadi pembawa damai. Hanya karena keangkuhan diri kami justru kerap menebarkan kebencian dan permusuhan, bukan damai, bukan kasih. Ampunilah kami ya Tuhan, jikalau Engkau tidak menebus kami, jikalau Engkau tidak mengampuni kami, hidup kami berbeban dan dosa kami berat. Kami memohon ampun ya Tuhan, ampunilah kesalahan kami, ampunilah ketika kami mengabaikan hidup, ampunilah kami kalau kami sudah melakukan kejahatan dan dosa di hadapan Tuhan. Kasih dan pengampunan dari-Mu menjadikan kami memahami kembali akan arti hidup. Oleh karena itu urapilah dan pimpinlah kami untuk menjalani pertobatan hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami memohonkan semuanya itu. Amin. Mari kita ungkapkan nyanyian penyesalan kita. Kendati hidup
jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Kendati pun susah terus menekan, dan iblis geram menyerbu, Tuhanku menilik anaknya tetap. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Yesus, ku menyangka di salib kejam, dosaku dan aib sepenuh, hutangku dibayar dan aku lepas. Puji Tuhan, wahai jiwaku. Selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Ya Tuhan, singkapkan embun yang gelap, dapatkan segera umat-Mu. Apabila serunai berbunyi geram, ku seru, selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Bagi kita yang mengakui segala kesalahan dan pelanggaran kita, dengarkanlah berita anugerah di dalam Roma 3 ayat 24 sampai 26. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam, salam kawanku, salam kawanku.
salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam. Bapa di surga, sumber anugerah, biarlah kami tetap bernyanyi bersama padu bagai anakku. Bapa di surga, Bapa kekal. Yesus Mesias, kami mengingat kematian-Mu, kebangkitan-Mu. Dikau ya Tuhan, kami agungkan Yesus Mesias dan penebus. Ya Roh Ilahi, kuasa surgawi, Kau kekuatan, Kau pertolongan bagi yang payah, bagi yang papa. Ya Roh Ilahi, Ya Roh Kudus. Kita bersama berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Langkah di hari pertama pada pekan ini, langkah dari rumah kami arahkan di rumah-Mu Bapa. Di sini untuk boleh disapa oleh firman Tuhan dan kami mau menyambut firman yang diberitakan. Karena kami selalu ingin mendapatkan berkat firman Tuhan, supaya itu membentuk dan mengubah serta memperbaharui diri kami, hidup kami. Agar sebagai orang yang beriman kami tidak hanya sekedar menjalani hidup, namun hidup yang menghasilkan buah-buah. Hidup yang bersaksi, yang mendatangkan kebaikan dan berkat bagi dunia. Tetapi juga yang menghadirkan kedamaian dimanapun kami berada, kemanapun kami melangkah. Oleh karena itu Bapa di surga, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami dengan kuasa-Nya, dengan karunia yang kami perlukan, supaya kebenaran dari firman-Mu boleh kami sungguh menyambutnya dengan penuh sukacita, tetapi juga menjadikan firman Tuhan sebagai landasan di dalam kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu, lidah bibirnya Engkau urapi, agar setiap apapun yang disampaikan kehendak Tuhan sajalah yang boleh terjadi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 16. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu
jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulu, lalu berlari masuk dengan gemetar. Tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan sekeluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Tuhan adalah Raja, biarlah banyak pulau bersukacita. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Tuhan adalah Raja, biarlah
dan lawan-lawan Tuhan dihanguskannya. Awan serta kekelaman ada di sekelilingnya, keadilan hukum dasar tandanya. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Tuhan adalah Raja, biarlah banyak pulau bersukacita. Dunia diterangi kilatnya, bumi melihatnya dan jadi gemetar, dan gunung-gunung luluh bagai lilin di hadapannya, di hadapan Tuhan semesta alam. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Tuhan adalah Raja, biarlah banyak pulau bersukacita. Langit wartakan keadilan, dan segala bangsa lihat kemuliaannya. Semua orang yang berbakti pada patung buatan takkan malu tak mendapatkan berkat. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Tuhan adalah Raja, biarlah banyak pulau bersukacita. Sion mendengar dan bergema, bersorak-sorak semua putri Yehuda, karena Engkau yang maha tinggi atas seluruh dunia, hanya Kau yang layak dimuliakannya. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Tuhan adalah Raja, biarlah banyak pulau bersukacita. Orang yang mengasihi Tuhan, marilah kita membenci kejahatan, bersukacita dan nyanyikan syukur bagi namanya, telah terbit terang bagi orang benar. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Tuhan adalah Raja, biarlah banyak pulau bersukacita. Bacaan kedua terambil dari Kitab Wahyu pasal 22. Demikian. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta Anak Domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan 2 pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat, takhta Allah dan takhta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya.
Maaf, saya akan bacakan dari pasal 12. Ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada tiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepada jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu turunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang, roh dan pengantin perempuan, dan berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagian dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Demikian firman Tuhan. Pembacaan Injil disampaikan di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai dengan 26. Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 26. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara, saya ingin biasa menyapa saya dengan pantun pendek. Makan ikan bakar bersama seorang dara, apa kabar saudara-saudara?
baik, selalulah ada dalam kebaikan yang merupakan berkat dari Tuhan. Tapi jangan lupa, lakukan terus kebaikan itu di dalam kehidupan kita, kepada dunia ini, pada sesama kita, pada diri kita. Sudah kekasih dalam Tuhan Yesus, tema 1 minggu menjelang Pentakosta pada minggu ini adalah semua adalah satu. Ibu-ibu mungkin pernah mendengar kata Aramis. Bapak-bapak juga ya, kemeja Aramis, jas, parfum, ya, terkait dengan kosmetik, merek atau brandnya Aramis. Kira-kira Aramis itu siapa? Pernah mendengar tokoh ini dalam hal atau cerita apa? Kalau saya tambahkan, temannya Aramis ini ada Athos dan juga Porthos. Kira-kira ingat film apa? The Three Musketeer. Sebenarnya ditambah satu lagi, D'Artagnan, ya. Mereka adalah kesatria Louis XIII Prancis. Mereka biasanya kalau berhadapan dengan musuh, semboyan mereka adalah one for all and all for one. Sambil pedangnya ke bawah begini, lalu mereka akan berhadapan dengan musuh-musuh atau siapapun yang akan membahayakan pihak istana atau pihak sang raja Louis XIII. Sudah kekasih di dalam Tuhan Yesus, diperlukan satu hati, kekuatan di dalam melawan setiap apapun yang akan membahayakan, yang akan memecah belah. Bukan hanya bicara tentang politik, pemerintahan, negara, tapi juga gereja pun juga di tengah-tengah keluarga, kesatuan hati, kesatuan pikiran, perasaan. Walaupun katanya nonsen deh, nggak bisa. Setiap manusia berbeda, dalam isi otaknya berbeda, cara berpikirnya berbeda. Tetapi tentu kita bisa melakukan kesatuan itu ketika ada tujuan tertentu, ketika ada harapan tertentu. Bayangkan kalau misalnya keluarga kita punya tujuan tertentu, harapan misalnya membangun keluarga yang bahagia, tetapi kalau semuanya atau anggota keluarga di dalamnya mereka tidak komitmen, mereka tidak memiliki integritas diri, maka mungkin saja keluarga itu akan berantakan. Kesatuan hati mencapai harapan dan tujuan itu diperlukan. Saudara, semua adalah satu. Beberapa warta jemaat biasanya membuat permohonan-permohonan jemaat ataupun juga permohonan-permohonan dari majelis jemaat supaya jemaat juga mendukung bersama-sama dengan ada kata-kata tulisan mohon dukungan doa bla 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 bla. Ataupun juga dalam persekutuan atau dalam kebaktian, persekutuan wilayah misalnya, Pak Pendeta atau Penatua mohon dukungan doa untuk inilah, untuk itulah dan sebagainya. Kenapa seseorang berani memohon dukungan doa? Karena merasa dirinya bagian daripada persekutuan itu, bagian daripada kesatuan itu sendiri. Ketika merasa dirinya atau anggota keluarganya atau saudaranya atau keadaan atau sesuatu, kerjanya, usahanya mengalami pergumulan atau dalam situasi lemah, tentulah mereka ini memerlukan kekuatan, memerlukan dukungan, memerlukan support dari orang-orang yang sesama seiman tentunya. Lalu berdoa bersama, mendoakannya. Inilah ketika kita sadar kondisi, keadaan, diri atau sesuatu atau kumpulan tertentu, kita bersama-sama berdoa. Sudah kasih di dalam Tuhan Yesus, semuanya itu menyatakan saya dengan engkau adalah satu. Begitulah Tuhan mau mendoakan kita. Kenapa? Karena kita lemah. Karena kita punya pergumulan-pergumulan tertentu. Ia ingin mendoakan kita. Saudara, kenapa ia mendoakan kita? Sebab Tuhan di dalam Bapa satu dan ingin kita yang didoakan tetap satu di dalam Tuhan. Maka kalau Tuhan saja mendoakan supaya kita satu, maka tentu kita juga harus menghadirkan kesatuan itu di segenap kehidupan, terutama ketika kita mengerjakan hal-hal yang baik. Mengapa Tuhan Yesus berdoa untuk kita? Supaya mereka semua menjadi satu. Dalam bahasa Latin, saudara, ada kata-kata yang memang terkenal dengan ayat ini.
Ut omnes unum sin. Semboyan persatuan dalam lingkungan Kristen seluruh dunia. Ketika saya melayani di St. Andrew Presbyterian Church di Kuala Lumpur, dia punya semacam kain-kain mimbar begitu. Ada banyak tulisan-tulisan Latin dan salah satunya ada bagian daripada apa yang disampaikan tadi. Ut omnes unum sin. Supaya mereka semua menjadi satu. Apa artinya? Apalagi ketika kita bicara sesudah kekasih di dalam Tuhan Yesus. Yesus berdoa dengan Bapa supaya engkau dan aku satu, tapi juga bersama dengan para murid-muridnya. Yang notabene Tuhan tahu persis ketika di awal sebelumnya Tuhan menunjukkan kuasanya, pengajarannya, firman disampaikan dan sebagainya, diteruskan pada murid-murid supaya murid-murid mendengar, menghayatinya dengan baik, agar mereka dibentuk, agar mereka pada saatnya dipersiapkan untuk melanjutkan karya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak selama-lamanya hadir di dunia sebagai manusia. Tuhan membekali itu. Tapi juga dihadapkan dengan pergumulan Tuhan mensupport, Tuhan mendukung mereka, Tuhan menguatkan mereka. Tiba saatnya saudara ketika satu langkah lagi ketika Yesus akan menghadapi kematian. Walaupun pada saatnya dia bangkit, tetapi setelah bangkit dia naik ke surga. Dia ingin mendoakan murid-murid yang sudah dibekali itu. Supaya mereka menyadari apa arti satu di dalam misi yang sudah dikerjakan oleh Kristus. Sudah kekasih, sebenarnya ketika Tuhan membicarakan ut omnes unum sin, ini bukan hanya bicara sebuah proses kesatuan yang sedang diusahakan. Gereja-gereja secara organisasi dunia, bahkan di Indonesia, terus berjuang memproses diri untuk menuju gereja Kristen yang esa. GKI sudah memproses itu dari Jabar, Jateng, Jatim yang adanya 3 menjadi satu sinode. Ya. Walaupun di dalamnya ada kisah pilu, ada noda sedikit ketika GKI Hok Emtong keluar dari GKI. Oleh karena ego, oleh karena keinginan, oleh karena kepentingan, oleh karena mungkin kebanggaan tertentu. Sepertinya kami bersama-sama dengan GKI tidak ada sesuatu yang dibanggakan. Tidak ada sesuatu yang mendatangkan berkat dan kebaikan. Lebih baik mereka mendirikan gereja sendiri. Lalu lahirlah gereja sinode sendiri. Gereja Injili Indonesia atau GII. Mereka dulunya adalah GKI. Sedih memang, prihatin memang. Tapi itulah sebuah kenyataan. Sudah kekasih, ada sebuah proses secara organisasi. Tapi ketika doa ini disampaikan oleh Tuhan Yesus, bukan sebuah proses yang sedang diusahakan. Saudara, menjadi satu pemahamannya ada pengandian bahwa belum terjadi kesatuan. Logikanya kan begitu. Menjadi satu berarti memang sedang dikerjakan, sedang diproses dan sedang diupayakan menjadi sebuah kesatuan. Tetapi saudara, sebenarnya doa ini kalau diterjemahkan kepada bahasa Indonesia yang tepat sebenarnya itu berarti saudara agar mereka tetap satu adanya. Prosesnya itu sudah terjadi. Murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus, mereka menjadi satu kesatuan. Tapi ketika Tuhan mendoakan mereka supaya mereka tetap satu adanya, yaitu kesatuan yang harus dipertahankan terus-menerus, kesatuan yang menyempurnakan, kesatuan yang tidak mudah digoyahkan oleh karena apapun. Apakah itu di dalamnya ada masalah, kepentingan, ataupun juga penderitaan, tekanan, dan sebagainya. Tetap terus ajak satu di dalam Tuhan. Pun juga ketika mereka tetap satu adanya, tidak berpuas diri pada satu titik. Tapi seolah-olah sudah selesai, namun harus terus-menerus menuju kepada sempurnaan. Belum sempurna, tetapi dikerjakan untuk terus-menerus sampai kepada kesempurnaan itu. Sudah kekasih dalam Tuhan Yesus, itu berarti bahwa untuk mempertahankan atau menyatakan kesatuan itu, maka setiap murid, tapi juga saudara dan saya harus aktif mengerjakannya secara berkesinambungan. Bukan hari ini diingatkan oleh firman Tuhan, ya saya mau melakukannya.
tetapi berkesinambungan dan dimanapun dalam keadaan pergumulan apapun untuk menyampaikan kesatuan itu sendiri. Jadi kesatuan yang sudah terjadi ini adalah benar-benar harus dipertahankan. Saudara, doa Tuhan Yesus ini mengenai kesatuan para murid-muridnya adalah doa pastoral. Kenapa, saudara? Doa ini sangat berdampak. Sebagaimana kalau pelayanan pastoral dilakukan, pasti akan berdampak. Orang lain itu kalau dalam pelayanan pastoral ketika ia bermasalah, ketika ia galau di dalam hidupnya, ketika ia berputus asa, stres, tapi ketika kita hadir, kita menasehati, kita menghibur, kita menguatkan di dalam doa kita, maka dia tetap mampu untuk melanjutkan kehidupannya. Inilah doa pastoral yang berdampak bagi keteguhan murid-muridnya supaya mereka tidak tercerai-berai pada saatnya. Mereka sehati, sepikiran, sebagaimana nas pembuka tadi. Walaupun ini yang disampaikan Paulus kepada jemaat, bahwa yang pada saat itu jemaat ini sedang terancam oleh karena perpecahan. Tapi Paulus pernah mengatakan bahwa mereka harus sehati, sepikiran, sebagaimana di dalam Kristus Yesus. Lalu bagaimana dengan banyaknya, sudah ketika kita menyadari tentang banyaknya organisasi gereja di dunia, ada presbyterial, ada kongregasional, ada macam-macam sekali saudara. Sudah kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita bicara tentang begitu banyak perbedaan-perbedaan, ketika kita mungkin memberikan kritikan, kenapa sih gereja di dunia tidak bersatu? Saudara, secara organisasi memang sulit untuk menyatukan semuanya itu. Dan satu langkah yang harus kita lakukan, biarkan adanya perbedaan. Biarkan adanya keragaman, keanekaan itu. Dan tidak selalu harus diseragamkan. Secara organisasi tidak bisa disatukan. Walaupun GKI memberikan satu contoh, sebuah kenyataan yang ternyata bisa. Walaupun di dalamnya masih banyak gesekan dan juga pergumulan-pergumulan terus. Masih ada perbedaan-perbedaan di dalamnya. Karena kultur ataupun juga budaya GKI yang masing-masing pertahankan. Mungkin Jatim dengan Jateng sedikit berbeda, apalagi dengan Jawa Tengah. Tetapi bukan berarti berhenti di dalam kita mau menyatakan kesatuan itu sendiri. Ketika kita mau mengerjakannya di dalam pelayanan-pelayanan kita sebagai gereja. Saudara, mungkin saudara pernah ke Yogyakarta. Ketika kita bicara tentang keberagaman untuk diseragamkan, di sana ada tulisan penyeragaman itu membunuh keragaman. Penyeragaman itu membunuh keragaman. Saudara kasih, kesatuan yang didoakan oleh Tuhan Yesus bukan kesatuan organisasi. Bukan kesatuan liturgis gereja-gereja. Bukan, tapi lebih daripada kesatuan daripada itu, yaitu kesatuan di dalam kasih. Kesatuan di warta jemaat bagian tulisan di depan itu, kesatuan di dalam saling menghargai, kesatuan di dalam saling menghormati, kesatuan untuk saling mengasihi. Inilah hari yang harus dinyatakan. Baik sebagai gereja pun juga kita sebagai pribadi demi pribadi. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau gereja tidak melakukan itu, jikalau umat manusia tidak mengerjakan kesatuan di dalam kasih, maka hancur hubungan antar manusia. Gereja akan hancur. Kasih di dalam nama Bapa, kasih di dalam Anak, kasih di dalam Roh Kudus adalah kesatuan Kristiani untuk menjembatani dan juga mengatasi segala perbedaan-perbedaan yang ada sepanjang sejarah ini. Sudah kasih di dalam Tuhan Yesus, perbedaan itu memang seringkali menjadi sesuatu yang menghancurkan persekutuan, yang menghancurkan gereja. Seringkali perbedaan itu membuat kasih itu terkoyak, oleh karena di dalamnya ada sikap manusia, kepentingan-kepentingan manusia yang ingin dipertahankan, tetapi ketika mereka berhadapan dengan perbedaan, akhirnya terjadilah perpecahan, bahkan juga terkadang peperangan. Lalu kasih di dalam Tuhan Yesus, ketika kita bicara gereja, organisasinya, cara ibadahnya, pengakuan imannya dan sebagainya,
Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, itu penting. Kita memikirkan organisasi gereja, kita memikirkan liturgi, kita memikirkan hal-hal supaya kehadiran gereja berdampak bagi dunia. Itu penting, tapi lebih penting adalah gereja yang bersatu di dalam kasih. Pernah nggak saudara alergi dengan gereja karismatik? Pernahkah saudara alergi dengan gereja-gereja Betani, gereja GBI, dan sebagainya? Dalam hal apa ketika saudara alergi? Mungkin saudara melihat, oh kok ajarannya begitu, kok liturginya seperti itu. Nggak perlulah kita alergi, biarkanlah mereka sesuai dengan keyakinan mereka. Mereka enjoy, mereka suka cita dengan liturginya, dengan pengajarannya, dengan kondisi-kondisi tertentu dalam aktivitas mereka, pelayanan mereka, kesaksian mereka. Walaupun terkadang kok gerejanya selalu hanya ibadah terus, bicara lagi tentang uang, tetapi pelayanan sosialnya sangat-sangat minim. Biarkanlah mereka. Kalaupun kita menginginkan mereka buka mata, buka telinga, buka hati untuk bisa terjun ke masyarakat, supaya mereka boleh menunjukkan aksi sosial pada masyarakat, ya doakan mereka. Supaya mereka tidak hanya ada dalam gereja saja, bicara tentang penyembahan, bicara tentang khotbah saja atau akhir zaman dan sebagainya. Tapi bagaimana gereja keluar dari dirinya? Doakan mereka. Dan tidak perlu harus menghakimi mereka. Saudara kasih, semua menjadi satu. Kenapa Tuhan mendoakan ini? Sebab Tuhan sadar betul ada banyak hal ancaman yang akan mengoyak kesatuan dan keutuhan itu. Tuhan mendoakan bagi murid-muridnya. Tuhan mendoakan kita, gereja dan juga umatnya. HKBP pernah pecah menjadi GKPI, menjadi HKI. Bahkan waktu yang lalu juga karena dua kelompok besar, tapi untungnya tidak menghancurkan, tidak mendirikan gereja yang baru, masih tetap eksis HKBP. Ketika saya melayani di jemaat kecil GKI Gisting, saudara tahu Gisting di mana? Di Lampung, Tanjung Jati di sana, di tempat yang sangat dingin, ketinggian, menuju ke arah ke Bengkulu. Ada satu tempat di atas, di tempat tinggi itu bisa melihat Teluk Semangka, indah banget pemandangannya. Jemaat ini kecil dan secara SDM minimal, secara finansial minimal. Waktu itu saya dalam pertukaran pengkhotbah di sana, bicara tentang kasih dan juga tentang pengampunan. Selesai, bersalaman toh di depan pintu. Tapi kenapa di dalam gereja itu ribut? Ternyata dua kelompok berantem. Tetangga-tetangga di luar itu pada nengok ke gereja. Waduh, saya marah. Marah dalam kasih tentu. Bukan marah dalam emosi. Ketika sudah selesai salaman, saya masuk ke dalam. Semua masuk ke dalam. Kita bicarakan baik-baik. Kenapa? Ternyata ada dua kelompok pro dan kontra terhadap pendeta yang melayani di situ pada saat itu. Satu kelompok mereka nggak setuju kalau pendetanya ditanggalkan, tetapi kelompok yang lain karena mungkin moralnya nggak baik, dia wajar kalau dia ditanggalkan. Rame jadinya. Kenapa sih mereka nggak satu hati membicarakan dengan kasih? Tidak mengandalkan kepentingan tertentu. Kalau mengandalkan kepentingan tertentu, ya bahaya. Banyak orang yang akan dikorbankan pada akhirnya. Mungkin ada kelompok yang lain yang tidak ikut-ikutan, padahal mereka menjadi korban. Mereka tidak nyaman lagi beribadah di sana. Sudah kasih di dalam Tuhan Yesus, keegoisan manusia, keinginan untuk dipuaskan. Mereka tidak siap untuk segala apa yang ada di depan mereka, yaitu yang namanya perbedaan. Tapi juga saudara kekasih, bukan hanya itu untuk melihat sikap orang-orang tertentu, tetapi juga Yesus mendoakan supaya tetap bersatu ketika ada banyak ancaman dan tekanan yang diberikan oleh dunia ini melalui kelompok-kelompok tertentu, melalui penguasa ataupun juga orang-orang tertentu. Dan itu nampak sesudah kekasih di dalam cerita Paulus bersama temannya ketika dalam pembacaan kisah para rasul tadi. Sudah kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka dihadapkan dengan pergumulan-pergumulan yang memang tidak mudah untuk dihadapi. Paulus dengan Silas, ia menginjili, ia datang menyebarkan Injil Tuhan, keselamatan supaya banyak orang percaya. Tetapi saudara, ketika ia ada di satu tempat, ada seorang yang mungkin punya kemampuan tertentu,
Karena ada kuasa kegelapan di dalam dirinya dan dia diperalat, dipakai oleh perempuan-perempuan terhormat, tuan-tuan perempuan untuk mendapatkan hasil melalui perempuan juru tenung itu. Tetapi si juru tenung ini dia melihat siapa Paulus dan juga Silas. Dia meneriakkan kata-kata bahwa dia adalah hamba Tuhan, dia adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk memberitakan tentang keselamatan itu. Dia berteriak ketika berjalan, dia di belakangnya terus mengikuti dan berteriak-teriak. Sebenarnya itu sebuah promo yang gratis kan. Dari juru tenung meneriakkan tentang apa misi yang dikerjakan oleh Paulus dan Silas tentang keselamatan itu. Tapi bagi Paulus dan Silas bukan cara seperti ini, nggak nyaman. Sampai akhirnya Paulus bersama dengan Silas harus menghardik. Karena ternyata ada kuasa di dalam perempuan itu. Ketika kuasa mungkin iblis atau setan keluar dari perempuan juru tenung tadi, para tuan-tuan perempuan merasa terganggu karena mata pencahariannya akan menjadi hilang. Lalu dia mengarang segala sesuatunya, memfitnah, dan akhirnya membawa kedua orang ini kepada pejabat yang ada. Akhirnya dijebloskan. Sebelum dijebloskan dibukakan baju mereka, mereka didera, mereka dipukulin. Lalu dilemparkan di dalam penjara, bahkan di penjara di tengah-tengah, supaya mereka tidak bisa melarikan diri dengan pengawalan yang ketat. Tapi kuasa Tuhan lebih pada apapun. Terjadi gempa bumi. Paulus bersama Silas hanya nyanyi-nyanyi. Ketika gempa bumi terjadi, maka gembok-gembok itu lepas. Rantai-rantai yang membelenggu tangan dan kaki mereka juga lepas. Apa yang terjadi? Risiko besar akan dialami oleh penjaga penjara. Kalau semua terbuka, para narapidana melarikan diri, maka hukumannya adalah si penjaga ini harus menanggung segala kesalahan yang harusnya dipikul oleh para narapidana. Kalau ada hukuman mati dan sebagainya, semuanya dipertaruhkan kepada penjaga penjara. Oleh karena itu si penjaga penjara berniat untuk bunuh diri. Karena pasti juga dia harus menanggung semuanya itu. Tapi Paulus bersama Silas sebagai orang yang penuh dengan kasih, ia tetap dalam kesatuannya. Paulus dengan Silas, ia memuji dan kesatuannya dengan Tuhan. Kasih itu harus disampaikan dalam kerangka memberitakan siapa Tuhan. Jangan bunuh diri. Justru engkau akan ditolong. Bagaimana caranya? Percaya pada Tuhan, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Inilah yang membuat kekuatan dan juga iman yang akhirnya perjumpaan itu menimbulkan pertobatan. Pertobatan pada diri penjaga penjara itu sehingga ia bersama sekeluarganya dibaptiskan. Dan padanya diketahui, para pejabat minta maaf dengan sangat. Karena mereka tidak tahu bahwa Paulus bersama Silas adalah penduduk daripada Romawi. Sebagai orang Roma harusnya walaupun dia salah, dia tidak boleh sewenang-wenang seperti ini. Inilah sebuah kenyataan yang dihadapi oleh kita. Sebuah kenyataan seringkali kita diperlakukan sewenang-wenang dan tidak adil. Ada banyak orang yang menyerang gereja, yang menghambat sehingga pendirian atau juga pembangunan gereja selalu dihalang-halangi. Ini berita yang bukan hari ini saja atau hari kemarin, tapi juga dari sekian tahun yang lalu di Indonesia ini. Kita melihat sebuah kenyataan, kepedihan dan keprihatinan. Ketika mereka berhadapan dengan perbedaan, kita Kristen, mereka agama lain, mereka tidak siap berdampingan. Yang berbeda harus disingkirkan. Tapi yang terjadi, kita mengalami pergumulan, kita mengalami penderitaan. Yesus mau mendoakannya. Kenapa? Walaupun kita mengalami semuanya itu, tetaplah mempertahankan kesatuan itu. Jangan karena kita orang Kristen, di negeri Batak sana banyak orang Kristen baru berbondong-bondong mendirikan negara di sana. Nggak tahu namanya apa itu ya. Di Manado mayoritas Kristen berbondong-bondong dari Jawa keluar dari sana supaya seragam orang Kristen semua di sana. Agama lain harus keluar atau ke Papua. Tidak. Bukan pola pikir yang seperti ini yang harus kita lakukan. Kalaupun kita berhadapan dengan orang yang menganiaya, yang selalu mencari kesalahan pada diri kita, di tengah-tengah kondisi sekalipun seperti itu, kita dipanggil untuk tetap menyatakan kasih. Karena kita percaya kasih itu mengutuhkan, kasih itu mengeratkan. Inilah tantangan saudara. Ada kuasa kegelapan, ada kuasa-kuasa dunia
yang harus kita hadapi. Situasi-situasi seperti ini harus disikapi bagaimana kita tetap bersatu dengan Tuhan. Jangan menyatukan diri bersama dengan teman-teman komunitas kita untuk berani menyerang mereka dan juga berperang. Tidak. Untuk menggalang kesatuan dan juga yang lain, lawan mereka. Tidak. Tetapi kita harus berani bersatu dengan Tuhan. Dan yang diinginkan oleh Tuhan dalam kesatuan itu adalah tetap kasih. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Situasi sekarang banyak orang percaya. Sebagai orang percaya kita tidak kebal terhadap setiap ancaman dan juga masalah. Bahkan kadangkala itu seringkali bertubi-tubi. Dalam keadaan ini sesudah biarlah kita juga tetap satu di dalam Tuhan. Dalam persekutuan keluarga. Dalam persekutuan kita sebagai jemaat. Sebagai gereja-gereja di muka bumi ini. Tetaplah satu untuk mengerjakan apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Nah, untuk mengalahkan musuh-musuh itu saudara, saya ingin menyampaikan sebuah ilustrasi begini. Sekawanan kuda tampak berkumpul di padang rumput. Tiba-tiba muncul seekor singa yang kelaparan dan siap memangsa mereka. Melihat bahaya yang muncul seketika, tanpa komando karena kemampuan mereka, kawanan kuda itu membentuk lingkaran. Dengan formasi lingkaran tersebut mereka saling menjaga agar dapat melawan serangan dari singa. Membentuk formasi lingkaran. Melihat kecerdasan singa itu, singa pun tidak kurang akal. Singa berkata, "Sungguh cerdas kalian, hei para kuda. Siapakah di antara kalian yang memiliki ide untuk membentuk formasi itu?" Kawanan kuda itu berdiam diri. Ya, ketika kita bersatu tidak perlu kita harus menonjolkan diri. Semuanya terjadi karena kesadaran kita harus bersatu. Maka tidak mudah untuk dimangsa oleh singa. Tetap satu, kita akan hidup dan tetap kuat. Tapi tiba-tiba terdengarlah suara yang ramai. Karena masing-masing kuda merasa bahwa itu karena idenya. Si A, si B, si C dan sebagainya merasa dirinya lah yang punya ide. Sehingga mereka memiliki kemampuan untuk membuat formasi lingkaran. Kawanan kuda yang tadinya kompak akhirnya ribut dan kehilangan formasi lingkaran. Hasilnya apa? Singa pada akhirnya betapa mudah menangkap dan memangsa salah seekor kuda. Inilah saudara kekasih sebuah ilustrasi yang mengarahkan pada kehidupan kita sebagai gereja, sebagai umat, sebagai keluarga, sebagai orang yang hadir di tengah-tengah kehidupan di masyarakat ini. Jikalau kita kuat di dalam kesatuan karena memang tanggung jawab dan kesadaran kita, maka kita tetap terus bertahan dan melakukan itu. Tetapi kalau kita terganggu dan diganggu, lalu kita menjadi lemah dan terjatuh, betapa mudah kita akan terperosok dan menghancurkan kesatuan itu sendiri. Mari saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjelang dan menyambut hari Pentakosta, biarlah ada satu pegangan bagi kita bahwa semua adalah satu yang sudah dikerjakan oleh Roh Kudus untuk menghadirkan kebaikan dan juga kedamaian di tengah-tengah kehidupan di muka bumi ini. Tuhan menolong kita. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Dan sambil mengingat janji baptis kita, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat dan mengakhirinya nanti dengan doa Bapa kami dengan dinyanyikan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami punya juru selamat kami yang mendoakan kami terus, supaya kami tetap memahami apa artinya satu dalam satu kesatuan bersama Engkau di dalam Kristus dan Roh Kudus. Kesatuan ini merupakan panggilan bagi kami agar bagaimana kami boleh menghadirkan kasih kepada dunia, agar kami bagaimana tetap menjaga apa yang sudah Tuhan satukan itu. Karena ketika kami bersatu ada kepentingan dari Tuhan untuk dapat boleh kami lanjutkan, untuk kami teruskan, yaitu kepentingan yang dari Bapa bagi umat manusia di dunia ini, agar dunia boleh melihat akan anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu biarlah kami juga terus tetap bersatu di dalam kami mengerjakan keselamatan yang kami terima melalui apapun yang kami nyatakan, baik dalam pelayanan kami maupun juga di dalam kesaksian kami. Pun juga ketika kami berhadapan dengan kendala-kendala, persoalan-persoalan, pergumulan, ancaman-ancaman seberat apapun, biarlah kami tetap menjaga keutuhan hidup. Bukan kebencian dilawan dengan kebencian, bukan darah diganti dengan darah. Tapi bagaimana kami terus mau memberlakukan kehendak Tuhan di dalam hidup ini supaya boleh memenangkan orang yang bersalah, orang yang jahat, orang yang berdosa. Dan semuanya itu karena kami mengingat kasih Tuhan yang di dalam Kristus yang mendoakan kami supaya kami betul-betul menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam keabadian bersama dengan Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Roh Kudus terus mencurahkan karunia yang kami perlukan, sehingga dengan karunia yang berbeda-beda kami mengerjakannya untuk kepentingan Tuhan, di dalam kami bersaksi, di dalam kami menyampaikan kebenaran dari Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk jemaat yang sedang mengalami pergumulan. Engkau akan tolong setiap keluarga ketika mereka berhadapan dengan pergumulan-pergumulan di tengah keluarga, masalah komunikasi ataupun juga hubungan-hubungan antara suami istri, orang tua dengan anak. Pergumulan-pergumulan masalah ekonomi terkait dengan pekerjaan dan usaha yang kami jalani. Biarlah Bapa, Tuhan sebagai pencipta dan pemelihara hidup, kami menyerahkan setiap keluarga ke dalam tangan Tuhan. Izinkan mereka senantiasa melihat dan merasakan berkat-berkat yang dari Tuhan yang mencukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Kami juga berdoa ya Bapa di surga supaya setiap berkat itu mereka juga mempertanggungjawabkannya, agar dapat boleh mengalir dan dirasakan oleh sesama yang berkekurangan. Berdoa untuk pasangan hidup, biarlah Tuhan senantiasa kami boleh menjadi bagian di dalam keutuhan ketika kami menjadi satu pasangan dalam berkat Tuhan. Tetapi ada di antara kami yang masih terus mengharapkan pasangannya Bapa. Mereka sedang mencari jodohnya. Tuhan, biarlah Engkau melihat kerinduan mereka ketika mereka ingin merajut masa depannya. Dan mereka tidak ingin sendirian, tetapi ingin dilengkapi dengan tulang rusuk yang hilang itu. Biarlah Tuhan yang akan mempertemukan kembali, sehingga dalam kehidupan mereka berpasangan, mereka mampu menghadirkan sukacita dan damai dalam hidup mereka.
Kami berdoa Bapa di surga, mampukan semuanya untuk melewati setiap pergumulan dan harapan itu ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu, anggota dan simpatisan yang sedang sakit, yang sedang dalam proses-proses pengobatan, tapi juga mereka yang sudah dirawat dan sudah kembali ke rumah tetapi sedang dalam proses-proses pemulihan. Tuhan akan tolong. Kami percaya bahwa dokter dan obat yang kami terima adalah kepanjangan tangan dari Tuhan. Oleh karena itu, kuduskan, biar di dalamnya ada kuasa Tuhan yang mengubahkan sakit kami, sehingga kami boleh menjadi pulih dan sembuh. Tetapi kalaupun kami diizinkan untuk tetap menerima penderitaan dan sakit itu, biarlah Tuhan memberikan kekuatan agar kami mampu melewati semuanya itu dengan baik, dengan tetap beriman dan berpegang teguh dalam pengharapan kami kepada Engkau Allah, tabib di atas segala tabib di dalam Kristus Yesus. Kami juga berdoa Bapa untuk badan-badan pelayanan yang akan menjalankan program-program kerja, biar mereka diberikan tetap terus tanggung jawab dan kesetiaannya, sehingga setiap apa yang dikerjakan tidak menjadi beban tetapi tetap sukacita, karena semuanya itu boleh dikembalikan dan dipersembahkan untuk memuliakan Engkau. Mampukan dan penuhi mereka di dalam mereka harus mengerjakan apa yang harus mereka persiapkan dan mereka harus laksanakan. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk anak-anak kami yang akan menghadapi ujian nasional, di antaranya hari Senin besok ya Bapa. Biar anak-anak kami tidak tegang, tidak merasa lemah, tapi Tuhan menopangnya. Berikan rasa percaya diri dan kemampuan mereka yang tidak selalu mengandalkan kekuatan mereka. Mungkin walaupun mereka sudah belajar dengan tekun, tapi biar mereka rendah hati dan selalu mengingat bahwa sumber pengetahuan ada dalam tangan-Mu. Biar mereka boleh mengerjakan mata ujiannya dengan baik dan benar. Kami berdoa dan bersyukur atas anak-anak kami yang sudah lulus, dan mereka akan melanjutkan ke level yang lebih tinggi. Biar mereka mudahkan Bapa untuk dapat boleh meneruskan akan studinya. Demikian juga untuk ujian semester ya Bapa, ujian sekolah. Tuhan akan berkati untuk anak-anak kelas 7, kelas 8 dan juga kelas 10 dan kelas 12. Biar mereka boleh memanfaatkan waktu yang mereka punya dengan belajar tekun dan bertanggung jawab dengan baik. Kami berdoa Bapa di surga untuk bangsa dan negara. Tuhan akan berkati, Tuhan sertai pemimpin kami, mereka yang takut kepada Engkau. Tuhan lengkapi terus mereka, supaya mereka, melalui mereka ada banyak hal yang baik yang dikerjakan, yang mengarahkan kepada kedamaian dan juga keutuhan, serta sejahtera. Oleh karena itu biarlah para pemimpin-pemimpin yang takut kepada Tuhan, lengkapi mereka dalam keberanian mereka untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, untuk menegakkan apa yang salah adalah salah dan yang benar. Mereka terus mempertahankan kebenaran itu, terutama kasus-kasus kejahatan, para korupsi, masalah-masalah hukum, narkoba. Berikan hikmat dan juga bijaksana para pemimpin negeri kami, supaya melalui keberanian mereka melakukan yang baik dan benar mata Tuhan, boleh menghadirkan sejahtera bagi negara bangsa tercinta Indonesia ini. Kami juga berdoa Bapa untuk kegiatan menjelang Pentakosta, di mana kami akan ada agenda persekutuan doa dan juga kegiatan-kegiatan pra Pentakosta. Biarlah jemaat memberikan support dan kehadirannya, sehingga akan boleh bersekutu dan menghayati arti dan peran Roh Kudus. Demikian juga kami berdoa ketika hari Pentakosta kami juga ingin mempersembahkan persembahan tahunan. Biarlah kami memberikan yang terbaik, sebab Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Inilah doa-doa kami, dengarkan dan sempurnakan, dan kami mengakhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari
Jemaat sekalian, persembahan hari ini didasari dengan nas Alkitab yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang bunyinya, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita nyanyikan lagu dari NKB 191 bait 1 sampai 4. Kristus kita satu tetap, dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap, mendoakan semua jadi satu kelak, biar dunia tahu bahwa kita muridnya, dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Jalan bersama bergandengan erat, kita jalan bersama bergandengan erat, menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat, biar dunia tahu bahwa kita muridnya, dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Bahu-membahu melayani terus, kita bahu-membahu melayani terus, kita saling membela dalam kasih kudus, biar dunia tahu bahwa kita muridnya, dalam kasih tubuh Kristus yang esa. sekalian diundang bangkit berdiri. Kita nyanyikan bait keempat. Puji Bapa surga
surgawi pemberi kurnia, puji Bapa surgawi pemberi kurnia, puji Roh pemersatu dalam kasih Bapa. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Mari kita bawa persembahan ini ke dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini di tempat ini untuk mendengarkan firman-Mu yang akan menguatkan iman kami. Ya Tuhan, kiranya persembahan yang hanya sedikit ini, yang dari-Mu juga asalnya Tuhan, supaya boleh dikelola oleh majelis di tempat ini dengan baik dan dengan rasa takut akan Tuhan, berdasarkan firman-Mu dan perintah-Mu, supaya apa yang Engkau kehendaki dapat kami laksanakan di dunia ini ya Tuhan. Kiranya Engkau mau dengarkan doa ini Tuhan. Atas nama Yesus Kristus, amin. Mari kita nyanyikan lagu pengutusan yang diambil dari NKB 230. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Majulah serentak dengan